Istilah investasi semakin sering kita dengar di kalangan masyarakat mengingat semakin banyaknya produk-produk yang dihasilkan. Dengan semakin banyaknya produk investasi, investasi menjadi sangat kompleks terutama bagi investor awam yang belum benar-benar memahami seluk-beluk berinvestasi. Sebelum berinvestasi, investor harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga memahami faktor-faktor risiko yang akan mempengaruhi investasinya. Investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan dana pada satu atau lebih aset, sarana, lainnya yang akan dipegang untuk selama beberapa periode waktu yang akan datang. Frank J. Fabozzi. Dengan demikian investasi merupakan penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Mengapa kita melakukan investasi? Investasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran, yang dapat dinilai dengan uang. Di masa yang akan datang dengan asumsi investor hanya berkepentingan terhadap manfaat yang dapat diukur dengan satuan uang. Apakah menabung juga dapat disebut sebagai investasi? Motivasi menabung adalah semata-mata untuk menyimpan uang lebih karena uang tersebut belum digunakan. Bila seseorang mempunyai motivasi menabung di bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yaitu bunga tabungan atau bagi hasil bagi tabungan syariah. Dengan demikian menabung juga dapat dikatakan sebagai investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi dilakukan karena adanya dorongan untuk mencari keuntungan atau menjaga agar aktiva yang dimilikinya tidak mengalami penurunan nilai karena daya beli yang semakin menurun. Ada banyak pilihan atau tempat yang dapat investor gunakan dalam berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan untuk periode yang akan datang. Investasi dapat berupa kas, deposito, membeli tanah, bangunan, maupun membeli surat berharga seperti saham, reksadana dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi berwujud, real, dan investasi tidak berwujud, non-real. Contoh investasi real meliputi 1. Barang berharga, perhiasan dan sebagainya. 2. Gedung. 3. Barang antik. 4. Kendaraan. Contoh investasi non-real meliputi 1. Deposito. 2. Obligasi. 3. Valuta asing. 4. Saham. Dengan semakin banyaknya produk investasi, investasi menjadi sangat kompleks terutama bagi investor awam yang belum benar-benar memahami seluk-beluk berinvestasi. Sebelum berinvestasi, investor harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga memahami faktor-faktor risiko yang akan mempengaruhi investasinya. Investasi yang paling baik adalah investasi pada produk keuangan yang sudah investor ketahui dengan baik potensi pertumbuhan dan risiko yang akan dihadapi. Kesalahan dalam berinvestasi umumnya banyak dilakukan investor karena investasi berdasarkan emosional tanpa mempertimbangkan risiko hanya karena ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam waktu yang singkat, instan. Contohnya, akan menjadi sangat berisiko jika investor transaksi hanya berdasarkan emosi dan tidak memahami dengan baik cara kerjanya. Pengembalian atas investasi yang didapat oleh investor dapat berbentuk apresiasi modal, pendapatan atau kombinasi keduanya. Dalam berinvestasi ada dua tipe risiko yang perlu dipahami oleh investor yaitu risiko sistematik dan risiko non-sistematik. 1. Risiko sistematik adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi maupun politik secara keseluruhan contohnya seperti risiko pasar, risiko suku bunga, risiko inflasi dan risiko mata uang. Pada dasarnya investor tidak dapat menghindari risiko sistematik. A. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan pasar secara keseluruhan yang menyimpang dari siklusnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah kejadian-kejadian politik dalam negeri, perubahan ekonomi nasional, regional atau global. B. Risiko suku bunga merupakan risiko fluktuasi, pergerakan tingkat suku bunga.
Faktor penyebabnya adalah jumlah dana pinjaman, level dari siklus bisnis, inflasi dan kebijakan pajak. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan nilai dari saham dan obligasi akan turun, atau sebaliknya. C. Risiko inflasi sangat mempengaruhi investasi di obligasi karena pembayaran bunga obligasi biasanya pada jumlah nilai yang tetap. Ketika kenaikan inflasi, nilai masa kini, present value, bunga obligasi akan turun. Saham memiliki risiko yang lebih rendah dikarenakan pembayaran dividen dapat disesuaikan dengan inflasi. D. Risiko mata uang merupakan risiko yang harus dihadapi investor di mana terjadi fluktuasi antara dua mata uang atau lebih yang akan mempengaruhi total tingkat pengembalian investasi. 2. Risiko non-sistematik adalah risiko yang bukan disebabkan oleh pasar secara keseluruhan melainkan oleh satu perusahaan seperti kemampuan manajemen dalam memimpin perusahaan, mogok tenaga kerja di perusahaan, atau penjualan yang menurun. Risiko ini biasanya disebut juga sebagai risiko yang bisa dihindari atau risiko spesifik. Investor dapat mengurangi atau mengatasi risiko ini dengan mendiversifikasi portfolionya. Faktor-faktor yang menyebabkan risiko non-sistematik adalah risiko bisnis, risiko keuangan, risiko cedera janji dan risiko likuiditas. A. Risiko bisnis merupakan risiko bagaimana kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan. B. Risiko keuangan sangat berhubungan dengan laporan neraca keuangan perusahaan, contohnya beban hutang perusahaan yang sangat besar akan mempunyai tingkat risiko yang besar pula. C. Risiko cedera janji merupakan risiko di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat kewajiban-kewajibannya jatuh tempo. D. Risiko likuiditas dapat terjadi di mana investasi investor tidak dapat dicairkan menjadi kas dalam waktu yang pendek karena tidak tersedianya pembeli. Salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan melakukan diversifikasi. Menurut definisi umum, diversifikasi merupakan prinsip dasar investasi untuk mengurangi risiko dengan menempatkan dana dalam beberapa produk investasi. Sebagai contoh diversifikasi pada portofolio saham, dengan mengalokasikan saham dalam beberapa sektor atau industri. Saham pada industri yang satu dan lainnya akan memberi hasil yang berbeda pada kondisi pasar yang sama, dengan berinvestasi dalam berbagai macam jenis saham. Investor dapat mengurangi kerugian akibat menurunnya nilai suatu saham dengan meningkatnya harga saham yang lain. Diversifikasi juga dapat dilakukan dalam beragam produk investasi yang biasa disebut alokasi aset. Jenis kelas aset yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda dalam kondisi pasar yang sama. Dengan melakukan diversifikasi dalam beberapa jenis aset seperti dalam kas, saham dan reksadana, investor dapat mengurangi risiko dibandingkan dengan berinvestasi dalam satu jenis kelas aset. Untuk menentukan produk investasi, investor harus melihat kondisi keuangannya dan seberapa besar risiko yang akan diambil. Pada umumnya investasi yang baik adalah investasi yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi finansial investor dengan mempertimbangkan kebutuhan, jangka waktu investasi, dan jangka waktu investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah atau tanah. Perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan tersebut seperti halnya pada aktiva lancar. Investasi jangka pendek, batas waktu kurang dari 1 tahun, jangka menengah, batas waktu 1-5 tahun, dan jangka panjang, batas waktu lebih dari 5 tahun. Investasi merupakan suatu tindakan melepaskan dana yang dimiliki saat ini dengan harapan dapat menghasilkan arus dana pada masa yang akan datang yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah dana yang dikeluarkan pada saat investasi awal.
Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset, aktiva, dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Investasi jika dilihat dari jenis aktivanya, dibedakan ke dalam investasi aktiva real dan investasi pada aktiva non-real, aktiva finansial. Investasi pada aktiva real misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin dan peralatan-peralatan. Investasi pada aktiva finansial misalnya investasi ke dalam surat-surat berharga. Sedangkan apabila dilihat dari jangka waktunya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan investasi sering disebut sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun. Perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal. Sutrisno, 2007. A. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar, dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. B. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama untuk memperoleh dana tersebut. C. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment, yang akhirnya akan merugikan perusahaan. D. Keputusan investasi jangka berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Menurut Hampton dalam Setiadi, 2000, usulan investasi dalam penganggaran modal dapat digolongkan sebagai berikut. A. Investasi penggantian, replacement. Pemakaian aktiva tetap secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan atau bahkan menjadi usang karena adanya teknologi-teknologi yang baru. Pengeluaran ditujukan untuk mengganti peralatan yang sudah rusak. B. Investasi penambahan kapasitas, expansion. Keterbatasan kapasitas produksi disebabkan karena perusahaan yang mengalami peningkatan permintaan yang sangat besar dan sangat banyak, sedangkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan menambah fasilitas produksinya. C. Investasi penambahan jenis produk baru, diversification. Perusahaan memiliki strategi masing-masing, di mana perusahaan menganeka-ragamkan produknya untuk mengurangi resiko yang akan terjadi, yaitu gagalnya memproduksi satu jenis produk, dan akan membantu menghindari persaingan. D. Investasi penelitian dan pengembangan produk, research and development. Pengeluaran biaya dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan produk. Maka perusahaan perlu menyediakan ide-ide yang bagus dan menyediakan peralatan yang diperlukan. Proses analisis setiap aspek berkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya, sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut menjadi integrasi. Sebagai misal, ketika seorang peneliti sedang menganalisis aspek pasar dan aspek keuangan, hendaknya ia memanfaatkan hasil analisis aspek-aspek lain, walaupun tetap dimungkinkan mencari data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya langsung dari lapangan. Kasmir dan Jakfar, 2010. A. Aspek pasar. Pada umumnya rencana investasi muncul karena investor melihat adanya peluang pasar. Uraian aspek pasar harus melingkupi peluang pasar, perkembangan pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ibrahim dalam Wiono.
Untuk mengevaluasi aspek pasar di masa yang akan datang dalam perencanaan investasi dengan menggunakan teknik peramalan. B. Aspek keuangan. Aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek dapat berkembang terus yang biasanya terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan serta biaya pemasangannya. Capital budgeting. Perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan tersebut seperti halnya pada aktiva lancar. Perbedaannya adalah pada jangka waktu. Cara kembalinya dana yang diinvestasikan dalam kedua golongan aktiva tersebut. Capital assets adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan usia atau masa pemanfaatan lebih dari setahun. Biasanya dana atau biaya yang dikelola untuk menangani aset ini sangat besar. Sehingga teknik penganggaran modal ini sifatnya sangat penting. Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai dana di mana jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi waktu 1 tahun disebut penganggaran modal atau capital budgeting. Contoh capital budgeting adalah pengeluaran dana untuk aktiva tetap yaitu tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan. Penganggaran modal menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang untuk merencanakan dan mendanai proyek besar jangka panjang. Dalam konteks sebuah negara atau pemerintahan, penganggaran modal memiliki implikasi dua hal yaitu sebagai instrumen kebijakan fiskal dan untuk meningkatkan kekayaan bersih dari pemerintah. Dan untuk hal-hal tertentu merupakan alat pembangunan daerah. Fungsi dari melakukan capital budgeting antara lain untuk mengidentifikasi investasi yang potensial. Apabila telah ditemukan, teknik ini dapat pula digunakan untuk memilih alternatif investasi. Setelah dipilih, kemudian dapat dilakukan audit dalam pelaksanaannya. Secara tradisional, proyek menggunakan penganggaran modal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasinya antara lain untuk membangun sebuah hotel yang baru, untuk menghitung kelayakan pembuatan sebuah kantin di sebuah sekolah, atau untuk mengganti sistem pembakaran di sebuah pabrik baja. Keputusan penganggaran modal memiliki efek yang sangat jelas terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan untuk jangka panjang. Sebuah proyek yang didasarkan pada keputusan penganggaran modal yang berhasil, akan mendorong mengalirnya pemasukan, cash flow, perusahaan untuk jangka panjang. Sebaliknya, penganggaran modal yang tidak baik akan menyebabkan tingkat pengembalian investasi yang mencukupi. Akibatnya dapat saja sebuah proyek atau sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Keputusan penganggaran modal dapat pula digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, barang atau jasa apa yang akan dibuat. Fungsi capital budgeting. Fungsi dari melakukan capital budgeting antara lain untuk mengidentifikasi investasi yang potensial. 1. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu diperhitungkan secara cermat untung rugi. 2. Kebutuhan dana harus diperhitungkan secara tepat. Karena jika dana tersedia melebihi keuntungan akan menimbun beban tetap tambahan. 3. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan lainnya. 4. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut dua hal. A. Bila investasi terlalu besar akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi.
B. Bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan akibatnya adalah perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. A. Replacement, perawatan bisnis mengganti peralatan yang rusak. B. Replacement, pengurangan biaya mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman, sehingga mengurangi biaya. C. Ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Pengeluaran untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko. E. Proyek keamanan atau lingkungan. F. Penelitian dan pengembangan. G. Kontrak-kontrak jangka panjang, kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Lain-lain, bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang perusahaan. A. Investasi penggantian, replacement investment. B. Investasi perluasan, expansion investment. C. Investasi penambahan produk baru, new product activities investment. Termasuk dalam golongan investasi penambahan kapasitas adalah usul-usul penambahan jumlah mesin dan pembukaan pabrik baru. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat sebagai investasi penggantian. Investasi penambahan kapasitas sering juga bersifat sebagai investasi penggantian. Dengan sendirinya tingkat ketidakpastian pada investasi penambahan kapasitas lebih besar daripada investasi penggantian. Berdasarkan ukuran yang ditetapkan perusahaan dapat dipilih usul-usul proyek mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak dan mana yang ditunda. Mendanai suatu investasi diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana seperti modal sendiri atau modal pinjaman. Dalam praktiknya kebutuhan untuk melakukan investasi ada dua macam. 1. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, serta investasi lainnya. Biasanya modal pinjaman berjangka waktu panjang. 2. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasional perusahaan seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Biasanya modal pinjaman berjangka waktu pendek. Jadi penggunaan kedua jenis modal baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja sumbernya jelas berbeda. Berdasarkan sumber asalnya modal ada dua sumber. 1. Modal asing, pinjaman. Modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya bunga yang besarnya relatif dan ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Sumber dana dari modal asing. A. Pinjaman dari dunia perbankan. B. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. C. Pinjaman dari perusahaan non-bank, obligasi, project finance, dan lain-lain. 2. Modal sendiri. A. Modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. B. Di samping mengeluarkan saham. Modal sendiri dapat juga menggunakan cadangan laba atau dari laba yang belum dibagi. C. Modal ini dapat digunakan untuk sementara waktu karena memang belum digunakan hanya jumlahnya terbatas. Cash flow adalah arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam periode tertentu. Cash flow menunjukkan berapa uang yang masuk, cash in, dan jenis-jenis pemasukannya. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar, cash out, serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam cash flow semua data, pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya diestimasi sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Dengan demikian cash flow merupakan jumlah uang masuk dan keluar perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Bagi investor yang penting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan pada suatu usaha tertentu.
1. Aliran kas awal. Aliran kas yang keluar pertama kalinya pada tahun ke-0 untuk keperluan aktiva tetap dan penentuan besarnya modal kerja. Pengeluaran ini dapat berupa pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan. Oleh karena itu aliran kas ini biasanya diberi notasi minus, yang artinya kas yang dikeluarkan. 2. Aliran kas operasional. Aliran kas yang timbul selama proses operasi perusahaan. Aliran kas ini meliputi aliran kas yang dikeluarkan untuk kepentingan operasi yang disebut aliran kas keluar dan aliran yang berkaitan dengan dana masuk ke kas yang disebut aliran kas masuk. Tiga. Aliran kas akhir. Aliran kas masuk yang diterima pada akhir periode suatu bisnis investasi berupa nilai sisa aktiva tetap, penjualan aktiva tetap yang sudah habis umur ekonomisnya, dan pengembalian modal kerja. Metode perhitungan capital budgeting untuk menentukan daknya suatu usaha didirikan. Ada beberapa metode usulan investasi yang dapat kita gunakan yaitu A. Metode average rate of return, B. Net present value, C. Payback period, D. Profitabilitas index, E. Internal rate of return. Adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba baik diperhitungkan dengan nilai awal investasi atau rata-rata investasi. Untuk pengambilan keputusan apakah investasi layak atau tidak maka kita dapat membandingkan target ARR dengan dasar nilai investasi awal dan rata-rata investasi. Apabila target ARR minimum tidak ditetapkan maka dapat dibandingkan dengan penggunaan dana. Investasi yang diterima adalah investasi yang menghasilkan ARR lebih dari ARR minimum atau di atas cost of fund. Dalam metode ini digunakan faktor diskonto. Semua pengeluaran dan penerimaan harus diperbandingkan dengan nilai yang sebanding. Urutan perhitungan adalah sebagai berikut: menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan dilaksanakan, mencari diskonto, diskon rate tertentu yang ditetapkan, cash flow selama umur investasi dikurangi dengan nilai investasi awal menghasilkan NPV. Dengan ketentuan, apabila NPV lebih besar dari 0 atau bernilai positif maka usaha tersebut layak atau menguntungkan, apabila negatif maka tidak menguntungkan. Merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu, periode, pengembalian investasi suatu usaha dengan cara mengukur seberapa cepat suatu investasi kembali. Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam satuan waktu, tahun, bulan. Untuk menilai layak atau tidaknya suatu usulan investasi dengan membandingkan antara waktu pengembalian jumlah dana untuk investasi dengan umur ekonomi proyek. Profitabilitas indeks adalah perbandingan present value dari net cash flow dengan present value dari initial outlays, investasi. Untuk pengambilan keputusan dari kriteria penilaian profitabilitas indeks, P, adalah apabila P lebih besar dari 1 maka usulan investasi akan diterima dan dilaksanakan tetapi jika P kurang dari 1 maka usulan investasi tersebut akan ditolak. IRR adalah tingkat diskonto yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai investasi. Diskon rate yield menunjukkan NPV atau sama besar ni dengan 0. IRR juga bisa dicari dengan cara coba-coba yaitu dengan mencari NPV pada diskon rate yang kita inginkan.
Apabila dengan diskon rate yang kita pilih dihasilkan NPV positif, maka IRR yang akan dicari di atas diskon rate tersebut, sehingga harus diambil diskon rate yang lebih besar. Apabila IRR lebih besar dari required rate of return atau apabila IRR lebih besar dari weighted cost maka usulan investasi diterima.